wal muslimat. Kalau memang ngaji juga kita nggak bisa, ilmu kurang, yang ketiga maka wakun mustami'an, dengerin aja dah, dengerin. Kalau ada ulama lagi ngomong, lagi ngasih nasihat, lagi menyampaikan ayat-ayat Allah, dengerin. Mau paham kek kagak kek, dengerin. Karena kuping nanti yang akan mendapatkan pertanyaan, dan orang-orang pun juga akan menyesal karena dahulu pernah mendengar dan tidak mengamalkan dan mempercayainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala ainir rahmatir rabbaniyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Syekhina Al-Fadil Kiai Haji Tubagus Ahmad Syadili Wasi beserta jajarannya mata Allah bituli hayatihim, Bapak Kepala Pemerintahan Wali Kota Kota Serang beserta jajarannya, para ibu, bapak, hadirin dan hadirat, para pemuda, pemudi serta anak-anak yang mendengar suara dari sini, baik yang ada di pendopo masjid ataupun yang di halaman masjid, semuanya adalah para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tidak akan dibeda-bedakan kita
baik yang ada di luar maupun yang di depan, maupun yang di depan ataupun yang berjalan di sekitar masjid sekitar sini, insya Allah dengan karamah Sultan Maulana Hasanuddin, para mujahid dan para aulia yang ada di tanah yang mulia ini akan mengangkat derajat kita dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya baru sekali ceramah di sini, takjub rasanya mendengar para muhibbin ketika Al-Quranul Karim dibacakan oleh ahlinya. Masya Allah, semuanya serentak meluapkan emosinya. Ada yang teriak di pojokan sono, well. Padahal dia nggak paham itu. Ada yang terus, ada yang lebay. Semuanya sah-sah saja karena itu ungkapan kecintaan kepada kitab Allah Al-Quranul Karim. Insya Allah kalau kita cinta kepada Al-Quran, Al-Quran akan menjadi teman kita di alam kubur nanti. Insya Allah kalau kita udah cinta kepada Al-Quran, Al-Quran akan membimbing kita di atas sirat nanti. Kalau kita kepada Al-Quran dengan ungkapan-ungkapan mahabbah yang telah diekspresikan tadi ketika Al-Quran dibacakan, insya Allah kita akan masuk surga bersama syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Udah rada malam ini, lumayan. Saya dari pagi udah ke wilayah Banten. Padahal acara di sininya ba'da Isya, tapi saya keliling Banten dari jam 8 tadi. Pertama saya ke Lempuyang, kemudian ke Tanara, kemudian ke Ciumas, kemudian malam ini ada di masjid yang mulia ini. Insya Allah ntar pulang tenang, sudah dapat karomah dan kemuliaan daripada aulia di tanah Banten ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Paling tidak kita sebagai umat Islam ada 4 pilihan dan ada 4 porsi. Mana 4 porsi ini yang ada pada diri kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya, karena mungkin itu yang akan menjadi sabab kita untuk mendapatkan surganya Allah. Yang pertama, kun aliman au kun muta'alliman au kun mustami'an au kun muhibban wala takun khamisan. Yang pertama adalah jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Orang berilmu zaman sekarang langka alias angel, kata orang Betawi. Orang berilmu jarang. Makanya kalau kita sudah mendapatkan guru-guru kita, apalagi di tanah dan di masjid yang mulia ini, Masya Allah, para aulia yang ada di sekitar sini menyaksikan wajah-wajah kita, menyaksikan dan mengetahui nama-nama kita, asalnya kita dari mana. Maka dia pun juga akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, masukkan dia ke dalam surgamu karena dia cinta kepada para ulama. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, jumlahnya sedikit. Orang alim jumlahnya sedikit, karena orang alim sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Masya Allah, yang alim zahir dan batinnya, tidak hanya berilmu akalnya, akan tetapi lembut dan halus akhlak dan budi pekertinya.
Orang pinter di Indonesia banyak, banyak benar. Apalagi sekarang udah dunia YouTube. Masya Allah, semua orang merasa udah pada pinter, ngomong sembarangan. Masya Allah, TikTok sembarangan. Kadang-kadang ibu-ibu subhanallah kalau di Tangerang Selatan mau Isra Mi'raj aja pakai selfie dulu, OTW Isra Mi'raj. Masya Allah, mau datang pengajian pakai selfie dulu, dia share lewat Facebook. Subhanallah, ini orang alim zaman sekarang, ibu bapak sekalian, baik akalnya banyak, tapi kalau baik budi pekertinya sudah mulai krisis zaman sekarang. Oleh karena itu sekarang nih banyak orang asal ngomong, nyari panggung. Adalah yang dia bilang suara azan sama kayak suara anjing gonggong. Ada, biarin aja. Kalau Al-Quran kita nggak paham, kita bisa buka tafsir. Hadis kita nggak bisa paham, kita bisa buka syarahnya. Tapi kalau omongan orang, siapa yang paham? Dia sendiri yang mengucapkannya. Udah, sekarang udah mau Ramadan, ini udah ujung bulan Rajab. Kita senang-senangkan aja hati kita. Kalau hati senang, rezeki gampang. Kalau kita senang, rezeki datang. Kalau kita senang, penyakit jauh. Lagi bisa makan. Karena nanti ada waktunya kita nggak bisa makan. Bisa minum kopi, ngopi. Karena nanti ada waktunya kita nggak bisa ngopi. Bisa ngudut. Oh ini NU semua ini. NU, Nahdlatul Udud. Luar biasa. Karena kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan, manfaatkanlah kenikmatan itu, karena kenikmatan ada waktunya nanti kita sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah membatasi kontrak kita hidup di atas muka bumi ini. Mati. Banyak nggak yang mati? Banyak nggak yang mati? Banyak. Lihat itu, Masya Allah, mereka yang udah ratusan bahkan ribuan tahun meninggal dunia, tetap Masya Allah dikenang, tetap mendapatkan kiriman doa dari kaum muslimin dan muslimat. Bahkan disebutkan semuanya, wa furu'ihi wa ahli silsilatihi. Masya Allah, ini orang luar biasa solidaritasnya. Maka untuk menjadi orang alim, Masya Allah, ini pilihan Allah, perlu kerja keras yang luar biasa. Yang kedua, kalau kita tidak terpilih menjadi orang yang alim, kita tidak mampu menjadi orang yang berpengetahuan, maka porsi yang kedua yang bisa menyebabkan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah kun muta'alliman. Mau ngaji. Ini satu-satunya karamah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diperlihatkan kepada sosok malaikat yang unik sekali. Bagaimana uniknya malaikat tersebut? Malaikat tersebut memiliki tangan dengan jari yang jumlahnya ribuan. Dari jempolnya akan kelihatan ribuan lagi. Sampai Nabi kita bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa dia?" Oh, itu adalah malaikat yang Allah tugasin untuk menghitung setiap air yang turun dari langit ke atas bumi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Masya Allah.
Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai malaikat, alangkah cerdasnya Anda, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan engkau dapat menghitung jumlah air yang turun dari atas langit ke atas bumi. Benar ya Rasulullah, aku dianugerahkan dan ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung seluruh tetesan air hujan yang turun dari langit. Akan tetapi meskipun aku pintar menghitung jumlah yang begitu banyaknya, ada yang aku tidak sanggup untuk menghitungnya wahai Rasulullah. Apa itu ya malaikat? Aku tidak dapat menghitung kebaikan dan pahala bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti kita sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya inilah keutamaan umat Nabi Muhammad, yang duduk, yang dagang, yang punya hajat yang berbeda. Akan tetapi ketika ada momen seperti ini, dia sempat hadir dan datang serta mendengarkan sedikit atau banyaknya, maka keberkahan dan rahmat Allah akan sampai kepada mereka, insya Allah. Yang ketiga, masyaallah muslimin wal muslimat, kalau memang ngaji juga kita nggak bisa, ilmu kurang. Yang ketiga, maka wakun mustami'an, dengerin aja dah, dengerin. Kalau ada ulama lagi ngomong, lagi ngasih nasihat, lagi menyampaikan ayat-ayat Allah, dengerin. Mau paham kek kagak kek, dengerin. Karena kuping nanti yang akan mendapatkan pertanyaan, dan orang-orang pun juga akan menyesal karena dahulu pernah mendengar dan tidak mengamalkan dan mempercayainya. Walau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba dulu ya Allah, saya punya kuping, mau dengerin, mau ngikutin, makunna, dan juga saya pikirin, makunna fi ashabis sa'ir. Nggak mungkin saya sekarang masuk ke dalam neraka. Nyesel belakangan, nyesel belakangan. Fa'tarafu bidzambihim fasahqal li ashabis sa'ir. Mereka udah nggak ada yang bisa lagi berkelit, udah nggak ada lagi pengacara yang bisa membantu dan membela, nggak ada jaksa lagi yang bisa membantu, nggak ada terdakwa lagi. Allah yang Maha Tunggal, alaihissallahu bi ahkamil hakim. Oleh karena itu, saking adilnya Allah, ibu bapak sekalian, tidak mudah Allah itu memasukkan umat Nabi Muhammad ke dalam neraka, enggak gampang. Sampai ditanya sedetil-detilnya, adakah sedikit kebaikan yang mereka lakukan yang bisa menjadi penyebab dia masuk surga? Ditanya, bulan, dulu pernah enggak kenal sama ulama? Ada. Siapa? Kiai Haji Tubagus Ahmad Saziliwasi. Kenal, bener kenal. Pernah datang, pernah. Kapan? Isra Mi'raj. Enggak jadi masuk neraka, Allah pindahin masuk surga gara-gara kenal dengan ulama. Makanya dengerin tuh. Kalau yang ketiga juga tidak, maka jadilah yang keempat, muhibban, orang yang suka dengan ilmu agama.
Tadi itu yang teriak-teriak suka apa benci? Tadi yang teriak-teriak ketika Al-Quran dibaca suka apa benci? Suka. Maka yang teriak tadi insya Allah masuk surga. Coba kalau nggak ada pengajian teriak-teriak, dia pantas nggak? Pantas nggak? Nggak pantas. Oleh karena ini porsi kita semuanya. Kita tahu siapa diri kita, maka sikaplah, pilih. Mau yang pertama menjadi orang alim, kayaknya jauh potongan-potongan kita. Atau yang kedua menjadi muta'alim, orang yang doyan ngaji. Ini kesempatan kita, karena ini duduk kayak begini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun min antusalliya mi'ata rak'ah, lebih afdal dibandingkan salat sunnah 100 rakaat banyaknya. Sanggup salat sunnah 100 rakaat? Sanggup? Sanggup 100 rakaat salat sunnah? Masya Allah, nih sebentar lagi kita tarawih ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki, sehat semuanya. Marhaban Ramadan. Masya Allah, udah biarin apapun yang terjadi di dunia ini, emang sudah ketentuan Allah ya. Yang perang biarin, Ukraina sama Rusia biarin, jauh dari Banten, jauh ya. Mau Omikron, mau mikrofon, biarin aja udah. Ketika kita memang yakin itu adalah makhluk Allah dan kita minta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Itulah Imam Abdullah Alawi Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad menyusun salah satu butiran dalam ratibnya. Maka orang yang sering-sering baca ratib, insya Allah nggak kena COVID. Amin. Orang yang sering baca ratib nggak bakalan jadi susah. Amin. Orang yang sering baca ratib nggak mungkin gelisah. Amin. Orang yang sering baca ratib, dia akan mendapatkan perlindungan bukan hanya dari Nabi, tapi juga daripada aulia-aulia Allah. Ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.